Okay, good morning student. Yes, I want to explain the video for you if you cannot get it goals. Lanjut. Smith, we have already learned about the formula atau rumus dari skala, jarak sebenarnya, dan jarak pada gambar. Di sini Miss kita akan review kembali segitiga dan rumus-rumus dari skala. Ada JG, JS, dan S. Skala rumusnya JG dibagi JS atau jarak pada gambar dibagi dengan jarak sebenarnya. Lalu jarak sebenarnya rumusnya itu JG dibagi S atau jarak gambar dibagi dengan skala. Lalu untuk rumus jarak pada gambar rumusnya jarak sebenarnya dikali dengan skala. Kalian harus mengetahui satuan-satuannya terlebih dahulu. Ingat, jarak pada gambar. Oke, ini sudah belum tampilin. Oke. Jarak pada gambar itu memiliki satuan cm. Ingat, gambar itu kecil. Gambar itu biasanya digambar menggunakan penggaris. Maka penggaris kan satuannya cm. Ingat, kalau pada gambar pasti satuannya cm. Lalu jarak sebenarnya. Kalian harus ingat juga. Ingat, kalau jarak sebenarnya berarti in real life-nya itu besar luas. Biasanya dia menggunakan satuan kilometer ya. Lalu skala, karena skala adalah ukuran sebenarnya yang ada di gambar atau diperkecil, maka skala pun mengikuti satuannya dengan jarak pada gambar ya. Berarti satuan juga cm. Okay. Now last Miss Vita already give you exercise. Let's page 83, number 1, 2, 3, 5, and 9. Okay. So today we will discuss the answer. You can check on your book, is it same or no? If no, you can correct it ya. Okay, so today we will discuss about latihan soal yang Miss Vita already give to you in last minute. Semuanya dibuka halaman 83 ya, nomor 1, 2, 3, 5, dan 9. Kita jawab, kita bahas bersama-sama. Bagi yang sudah mengerjakan, boleh you can check your answer, is it correct or no. Jika tidak sama, boleh jawab yang benar ya, dan dipahami baik-baik. Oke, so for number 1 itu Dida sedang mengukur dua kotak pada sebuah peta yang berskala 1:500.000. Hasil pengukuran Dida adalah 4 cm. Berapa jarak sebenarnya kedua kotak tersebut? Berarti pada soal, nomor 1 yang ditanyakan adalah JS, jarak sebenarnya. Maka kita dapati rumus JS itu sama dengan JG dibagi S ya. JG-nya itu 4 cm, dia satuannya sudah dalam cm, lalu skalanya itu 1:500.000. Nah, Miss Vita tulis skala itu dalam bentuk pecahan, karena perbandingan itu atau pembagian itu bisa juga ditulis sebagai pecahan ya. Nah, ingat, pembagian pecahan maka dibalik dan menjadi dikali ya. Masih ingat ya? Oke, karena dibalik berarti kan 4 dikali 500.000. Jadi didapati JS adalah atau jarak sebenarnya adalah 2 juta cm. Ingat, karena jarak sebenarnya berarti jarak sebenarnya itu luas. Biasanya dia satuannya kilometer ya. Berarti JS-nya itu sama dengan 20 km. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 itu soalnya panjang ujung sebuah barat dengan ujung sebelah timur sebuah pulau pada peta adalah 3 cm. Jika peta tersebut menggunakan skala 1:2 juta, berapa jarak sebenarnya ujung sebelah barat dengan ujung sebelah timur pulau tersebut? Berarti sama ya, sama nomor 1 itu yang ditanya adalah JS, yaitu jarak sebenarnya. Dan juga sama juga rumusnya JG dibagi S. JG-nya di soal itu 3, skalanya itu 1/2 juta ya. Lalu ingat kembali pembagian pecahan maka dibalik menjadi dikali. Oke, jadi sama dengan 3 dikali 2 juta. Hasilnya 6 juta cm. Maka kita harus rubah ke dalam kilometer. Berarti kalau misalnya dalam kilometer itu kan kita membaginya dengan
nolnya 5 kali ya, berarti kita coret aja nolnya 5, maka sisanya 60 km. Semuanya harus hafal tangga-tangganya ya. Oke, kita next. Nomor 3. Nomor 3 soalnya jarak kota M dengan kota S adalah 150 km. Sambil disimak ya, sambil dibuka buku kalian ya, halaman 83. Laura menggambar peta kedua kota tersebut dengan skala 1:1.500.000. Berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta Laura? Maka berarti yang ditanya adalah jarak pada peta. Berarti gambar ya, karena peta itu berupa gambar, berarti yang ditanya adalah JG. Nah, ingat, karena yang ditanyakan JG, maka kita harus rubah satuan JS ke dalam sentimeter. Jadi semuanya harus dirubah ke dalam sentimeter ya. Oke, ingat kalau misalnya kilometer ke sentimeter itu kan dia turun 5 langkah. Coba kalian cek tangganya. Maka kita tinggal tambahkan nolnya sebanyak 5 kali ya, nolnya menjadi 15 juta. Oke, karena rumus JG di dalam segitiga itu JS dan skala berhadapan, maka dikali ya, JS dikali skala. Oke, jadi JG sama dengan 15 juta dikali 1/1.500 ya. Jadi kan kalau misalnya perbandingan itu bisa dijadiin pecahan ya. Di sini kita tulisnya seperti ini. Maka tinggal dicoret. Ya, dicoret ini kurang garisnya. Maka JG-nya sisa 10 cm atau JG-nya adalah 10 cm. 15 juta dibagi 1.500.000 ya. Oke. Next, nomor 5. Nomor 5 soalnya itu panjang sebuah jalan raya adalah 70 km. Jalan tersebut digambar pada peta berskala 1:350.000. Berapa sentimeter panjang jalan tersebut pada peta? Berarti yang ditanya adalah JG ya, JG ditanya. Maka sama seperti nomor 3, ingat yang ditanyakan JG, rubahlah satuan JS ke dalam sentimeter. Maka yang di soal ada 70 km, maka kita rubah menjadi 7 juta karena dia turun 5 kali ya. Oke, next sama dengan JG sama dengan JS dikali skala. JS-nya menjadi 7 juta, lalu dikali 1/350.000 skalanya. Berarti dicoret ya, dibagi ya kalau dicoret. Maka sisanya 20 bagi hasil baginya. Maka jarak pada gambar adalah 20 cm. So, 11 nomor 9. Pertanyaannya adalah jarak antara Jakarta dan Semarang pada peta 17 cm. Jarak seharusnya kedua kota itu adalah 340 km. Tentukan skala peta yang digunakan. Ingat, jika mencari skala, gambar berubah terlebih dahulu. Maka JS kesatuan cm. 340 km sama dengan 34 juta cm. Ini kita tuh kurang nulis cm-nya di sini ya. Maka skala sama dengan JG dibagi JS. JG-nya 17, JS-nya 34 juta. Nah, ini kedua 17 dan 34 juta ini sama-sama kita sederhanakan, sama-sama dibagi 17 ya. Menjadi skala sama dengan 1:2 juta. Nah, selesai bahasan kita hari ini. Bagaimana dengan jawaban kalian? Apakah sama? Jika sama, berarti kalian dapat 100 ya. Oke, next kita ke halaman berikutnya. Setelah kita belajar aplikasi skala dalam peta ya, sekarang kita mau ajarkan tentang aplikasi skala dalam luas bangun data. Oke, sekarang kalian buka bukunya halaman 86, yaitu contoh 4.3. Ada contoh yang di soal itu adalah temukan sebuah kolam berbentuk persegi panjang digambar dengan skala 1:100. Panjang pada gambar 4 cm dan lebar 3 cm. Berarti berarti habis itu kita langsung A. Pertanyaannya, hitunglah luas kolam sebenarnya. B. Hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar dengan luas kolam sebenarnya. Berarti yang nomor A itu kita itu rumusnya sama seperti JS ya.
yaitu luas sebenarnya. Terus yang B itu kita cari skala. Nah, yang penyelesaian yang A, cari satu persatu panjang dan lebar sebenarnya dengan cara mengkalikan dengan skala. Langsung kali aja sama skala ya. Panjang sebenarnya sama dengan 4 dikali 100, 400 cm pangkat 2 atau persegi ya. Ini pangkat 2 ya, Miss Vita nulisnya kayak gini. Terus lebar sebenarnya sama dengan 3 dikali 100, itu sama dengan 300 cm pangkat 2. Nah, setelah kita mengetahui panjang sebenarnya dan lebar sebenarnya, baru kita kalikan untuk mencari luas ya. Nah, maka luas sebenarnya itu sama dengan panjang sebenarnya dikali lebar sebenarnya. Kemudian 400 dikali 300 yaitu 120.000 cm persegi. Oke, kita sudah dapat nih luas sebenarnya. Nah, lalu yang B, hitunglah perbandingan luas kolam pada gambar dengan luas kolam sebenarnya. Nah, perbandingan luas kolam pada gambar dan luas kolam sebenarnya, kita cari dulu luas kolam pada gambar, yaitu sama dengan 3 dikali 4 yang ada di soal, itu 12 cm persegi. Lalu luas kolam pada gambar banding luas kolam sebenarnya kita bandingkan 12 banding 120.000, lalu kita bagi 12 keseluruhan angkanya menjadi 1 banding 10.000. Maka perbandingannya atau skalanya adalah 1 banding 10.000. Sekarang ayo berlatih 4.4 yang ada pada halaman berikut nih, halaman 87 ya. Oke, sekarang ini adalah sebuah denah ya, berarti ya, kebun berbentuk persegi panjang. Jadi denah kebun berbentuk persegi panjang yang nomor 1, dan nomor 2 itu dia bentuknya persegi. Sekarang kita tulis tabel-tabelnya, kita isi. Ada ukuran pada gambar, ada ukuran sebenarnya, berarti ada JS, ada JG ya. Banding 10 cm karena di gambarnya 10 cm. Lalu lebarnya 6 cm. Keliling itu berarti kan kalau keliling persegi kan 2 kali P ditambah P kali L, maka 2 kali 10 ditambah 6 kali 2 sama dengan 32 cm. Lalu luasnya panjang kali lebar ya, karena dia persegi. 10 kali 6 sama dengan 60 cm persegi. Lalu ukuran sebenarnya berarti sama seperti yang tadi di contoh soal, kita kalikan panjang dengan skalanya, dengan nilai skalanya, yaitu 1000. 10 dikali 1000 sama dengan 10.000 cm persegi atau sama dengan 1 meter persegi. Lalu lebarnya, oke, sebelumnya Miss Vita kasih tahu dulu kenapa di sini cm persegi menjadi meter persegi. Itu dia jadi 1 karena kan cm ke meter itu dia naik ya Kak ya, naik 2 langkah. Kalau misalnya pangkat 2 berarti nanti nolnya akan hilang, setiap 1 langkah nolnya akan hilang 2. Kalau dia 2 langkah berarti hilangnya akan 4. Nah, terus lebarnya 6 dikali 1000, 6 digambar, lalu 1000 itu nilai skalanya menjadi 6000 cm persegi sama dengan 0,6 meter persegi. Lalu keliling kelilingnya, karena kita sudah mencari tahu kelilingnya 32, langsung kalikan saja dengan nilai skalanya, yaitu 32.000 cm atau 3,2 meter persegi. Nah, kalau mencari luas kita tidak bisa langsung mengkalikan luas pada gambar dengan skala, tapi kita harus kalikan panjang sebenarnya dengan lebar sebenarnya ya. Tuh, seperti ini. Jadi panjangnya itu kan 10.000 cm sebenarnya, lalu dikalikan 6.000 meter persegi, maka didapati 60 juta cm persegi. Hilang nolnya 4 kalau misalnya mau menjadi meter persegi, jadi 6.000 ya. Oke. Next, for number 2, lapangan berbentuk persegi. Nah, berarti nanti sisinya 6 cm, kelilingnya 4 kali sisi, 4 kali 6 sama dengan 24 cm, lalu luasnya 6 kali 6, karena sisi kali sisi sama dengan 36 cm persegi. Lalu sisinya
Berarti kita kalikan dengan nilai skala ya. Dan yang digambar kita kali dengan nilai skala itu 6 dikali 1000 sama dengan 6000 cm persegi sama dengan 0,6 meter persegi. Hilang nolnya 4 atau dibagi 1000 ya. Dibagi 10.000, sorry. Lalu keliling. Keliling itu berarti dari nilai keliling gambar kita kalikan dengan skala, yaitu 1000 menjadi 24.000 cm persegi, lalu dirubah menjadi meter persegi menjadi 2,4. Lalu luas tidak bisa ya, ingat luas itu tidak bisa langsung dikalikan luas pada gambar dikali sama nilai skala, nggak bisa. Jadi harus dari sisi sebenarnya dikali dengan sisi sebenarnya. Di sini sisi sebenarnya itu 6.000, berarti 6.000 dikali 6.000 jadi sama dengan 36 juta. 36 juta cm persegi itu sama dengan 3.600. Oke, sekarang kerjakan ayo berarti 4.7. Kerjakanlah nomor 1 sampai nomor 4. Miss kita beri waktu 25 menit. Oke, setelah itu nanti kita bahas bersama-sama ya. Oke, Tanisa, sekarang kita bahas bersama-sama pembahasan nomor 1. Kalian perhatikan, kalian buka halaman 89, ayo berarti 4.7. Oke, di nomor 1 itu kalian bisa lihat ada persegi panjang. Nah, diketahui panjangnya itu 7 cm, lebarnya 4 cm, lalu skalanya itu ditanyakan ya, berarti kita harus cari skalanya. Lalu luas sebenarnya 28 meter persegi. Di sini kita sudah berikan rumus skala, yaitu JG dibagi JS, atau karena dia di sini yang ditanyakan luas, maka kita rubah ini huruf kapitalnya menjadi L ya, jadi LG dibagi LS. Oke, setelah itu ingat kalau skala itu kan dia dalam bentuk gambar, berarti harus dirubah menjadi cm persegi ya. Lalu 28 meter persegi ini kita rubah menjadi cm persegi, itu kan berarti turun 2 kali, berarti nolnya bertambah 4 kali menjadi 280.000 cm persegi. Oke, kita langsung masukkan ke rumus. Luas gambar dibagi luas skala sama dengan 20 rupiah dibagi 280.000 sama dengan 1 banding 10.000 ya, karena sama-sama dibagi 28. Bagaimana? Gampang ya. Next for number 2. Luas gambar taman segitiga. Siapa yang masih ingat rumus dari luas segitiga? Ya, setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti kita langsung masukkan ya, alasnya digambar 12, lalu tingginya digambar 10 cm. Kita cari. Lalu setengah dikali 12 kali 10, maka 12 kali 10 per 2, atau bisa langsung coret ya, 6 kali 10, 60 cm persegi. Oke, sekarang kita cari satu-satu alas sebenarnya dengan cara mengkalikan dengan nilai skala. Alas gambar dikali skala sama dengan 12 kali 250 sama dengan 3000. Lalu ukuran tinggi sebenarnya itu tinggi gambar dikali skala sama dengan 10 kali 250, yaitu 2500. Setelah kita tahu alas sebenarnya dan tinggi sebenarnya, baru kita cari luasnya. Cara cari luasnya berarti kan setengah kali alas kali tinggi ya. Oke, dengan setengah dikali alas sebenarnya dikali tinggi sebenarnya dengan 3.000 dikali 2.500 dibagi 2. Ini langsung bisa kita bagi 2 ya. Lalu sama dengan 3.000 sama 2-nya dicoret jadi 1.500, lalu dikali 2.500, jadi hasilnya 3.750.000 cm persegi. Karena dia melupakan luas sebenarnya, berarti kan dia lega tuh, dia luas, berarti biasanya pakai kilometer atau meter persegi ya, kilometer persegi atau meter persegi. Nah, kita rubah menjadi meter persegi. Kalau misalnya menjadi meter persegi, berarti
harus hilang nolnya 4 karena dia turun 2 kali. Jadi hasilnya 375 meter persegi untuk luas sebenarnya untuk jawaban nomor 2. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Sebuah denah dibuat dengan skala 1:200.000 dan denah tersebut menunjukkan rumah berbentuk persegi panjang berukuran 3 cm dikali 6 cm. Berapakah luas sebenarnya rumah itu? Untuk mencari luas sebenarnya, kita cari dahulu panjang dan lebar sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara mengkalikan dengan nilai skala ya. Panjang sebenarnya 3 cm dikali 200 sama dengan 100 cm. Lebar sebenarnya 6 cm dikali 200 sama dengan 1200 cm. Maka didapati luas sebenarnya sama dengan 600 dikali 12.000 sama dengan 720.000 cm persegi. Atau kalau misalnya dirubah menjadi meter persegi itu sama dengan 72 meter persegi. Oke, sekarang kita masuk ke nomor terakhir yaitu nomor 4. Denah kebun ayam berbentuk persegi panjang. Panjang kebun pada denah 10 cm dan lebarnya 8 cm. Skala denah 1:400. Berapakah luas kebun ayam sebenarnya? Oke, berarti yang ditanya adalah LS ya. Sama, pertama kita cari panjang sebenarnya, lalu kita cari lebar sebenarnya dengan cara mengkalikan dengan nilai skala ya. Jadi 10 cm dikali 400 sama dengan 4000 cm sama dengan 40 meter. Oke. Lalu lebar sebenarnya sama dengan 8 cm dikali 400 sama dengan 3200 cm sama 32 meter. Oke, next. Luas sebenarnya sama dengan 40 meter dikali 32 meter sama dengan 1280 meter persegi. Oke, selesai pembahasan hari ini. Ada yang ditanyakan boleh chat via WhatsApp kita ya. Thank you for watching and listening.